Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emily Scott. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video praktikum IPA yang berjudul Pencemaran Lingkungan, Pengaruh Deterjen Terhadap Perkecambahan. Nah, percobaan ini bertujuan untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Siapkan alat dan bahannya untuk melakukan percobaan ini. Yang pertama, ada 12 gelas yang berlabel, tempat yang berlabel. Ada yang pertama 100%, yang kedua 50%, yang ketiga 25%, yang keempat 12,5%, yang kelima 6,25%, dan yang keenam 3,1%, serta ada kardus untuk menutup menghindari perkecambahan dari matahari yang akan kita amati selama 24 jam dan 44 jam perbedaan pertumbuhannya bagaimana, serta ada penggaris, ada pena, dan ada buku untuk mencatat hasil pengamatan. Di sini ada 100 gram deterjen, ada sendok, dan ada tempat takar, gelas takar ya. Serta di sini ada air bersih. Nah, di sini akan kita campurkan semuanya. Di sini juga ada kacang hijau. Nah, kacang hijau ini yang akan kita amati pertumbuhan dan perkembangannya selama 24 jam dan 48 jam. Baiklah, langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Yang pertama, di sini sudah saya siapkan air 1000 ml yang sudah tercampur 100 gram deterjen. Nah, kita pisahkan ya. Masukkan ke sini 50 dan ke sini kita bagi dua. Oke. Oke. Nah, jadi yang 100% ini tidak kita campur pakai air bersih, ini tetap seperti ini. Yang ini kita tambahkan air bersih 50%. Kita tambahkan air bersih 50%. 25%. Nah, 25%. Kita tambahkan lagi air bersih sebanyak 75%. Sudah seperti ini, kita pindahkan lagi ke sini sebanyak 12,5%. Nah, ya. Kita kasih lagi air bersihnya. Bisa pindahkan ke sini sebanyak 6,25%. Nah, kita tambahkan lagi air bersihnya ke sini. Ini adalah gas takar terakhir 3,1%. Cuma 3,1% ya. Nah, kita tambahkan air bersihnya. Jadi, gunanya apa di sini? Ini gunanya untuk melakukan perbandingan deterjen yang tercemar 100%
deterjen yang tercemar 50%, 25%, 12,5%, 6,25%. Kita akan mengamati seberapa pengaruhnya pertumbuhan kacang hijau ini terhadap pencemaran deterjen ini. Setelah kita lakukan seperti ini, kita pindahkan ke yang 100%. Kita masukkan kacang hijau 10 butir. Nah, kita masukkan ke gelas ini. Kita siramkan ke air deterjen yang 100%. Oke, cukup. Selanjutnya yang kedua, kita akan masukkan kacang hijau. Kita siramkan ke air deterjen yang 50%. Yang ketiga, kita masukkan lagi, siramkan ke yang 25%. Begitu seterusnya ya. Yang 12,5%. Yang ke-5, 6,25%. Nah, yang ke-6, 3,1%. Nah, sudah sekarang di sini yang pertama label 2, label 3, nah, label 1, 2, 3, ada 6 yang akan kita amati. Ada 6 label yang akan kita amati. Setelah seperti ini, kita tutup untuk menghindarkan dari sinar matahari supaya tetap lembab. Sudah seperti ini, kita akan amati selama 24 jam dan 48 jam. Sampai bertemu di hasil pengamatan kita, seperti apa perkembangan perkecambahan akibat pencemaran dari deterjen ini. Saya akan melakukan pengamatan setelah 24 jam. Kita lihat perkembangan dan pertumbuhannya. 100% tercemar deterjen, 50% tercemar deterjen, 25% tercemar deterjen. Terlihat sudah ada perbedaan di 25. Ini 12,5% dan ini persen, dan ini 3,1%. Nah, sangat setelah 48 jam pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, kita cek ya, ini yang serat tidak tumbuh. Pinset. Nah, yang 100 ini 50% tidak tumbuh. 25% tumbuh. 25%. 12,5% pun tumbuh tak kacang hijaunya, dan 6,25% nih walaupun pakai air yang tercemar deterjen. Yang 3,1%, ini 3,1%. Itu akarnya panjang, batangnya ada. Hasil pengamatan pertama setelah 24 jam, terlihat bahwa biji yang direndam pada larutan 3,1% dan 6,25% mulai berkecambah.
Sedangkan pada larutan 12,5%, 25%, 50%, dan 100% belum tampak tumbuh akar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar deterjen, semakin lambat biji berkecambah. Setelah 48 jam, biji pada konsentrasi 3,1% tumbuh paling baik dengan akar dan tunas yang jelas. Pada konsentrasi 6,25% dan 12,5%, biji masih bisa berkecambah, tapi pertumbuhannya terhambat. Sementara itu, biji pada larutan 25%, 50%, dan 100% tidak berkecambah sama sekali, bahkan tampak berubah warna dan mulai membusuk. Dari hasil praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen di lingkungan, semakin besar pengaruh negatif terhadap proses perkecambahan. Hal ini membuktikan bahwa pencemaran air oleh deterjen dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan merusak ekosistem. Demikian hasil praktikum saya tentang pencemaran deterjen terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Mari kita jaga lingkungan dengan tidak membuang limbah deterjen sembarangan, agar kehidupan tanaman dan makhluk hidup lain tetap terjaga. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.